Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak sekalian, peserta MPLS SMA Negeri 1 Muara Jawa tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan MPLS. Salawat dan salam marilah kita aturkan kunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah sekalian, perkenalkan saya dipercaya oleh panitia penerimaan peserta didik baru untuk mengisi kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Muara Jawa untuk materi yaitu tentang kawasan wisata Mandala. Untuk itu mudah-mudahan anak sekalian melalui kegiatan ini bisa lebih tahu apa itu yang dimaksud dengan kawasan wisata Mandala, ya anak sekalian. Kawasan wisata Mandala itu berasal dari kata dari wawasan sendiri, artinya adalah cara meninjau, cara memandang, cara melihat atau tanggapan indrawi kita terhadap sesuatu atau yang berada di sekitar kita. Kemudian kalau wiyata itu artinya adalah pendidikan. Kalau mandala berarti adalah lingkungan atau bisa juga lingkaran atau bundaran atau bulatan. Nah sehingga secara umum dijadikan satu, wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah yaitu sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka yang pertama bahwa sekolah itu adalah tentunya mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kepentingan bidang pendidikan, misalkan untuk promosi, untuk kegiatan-kegiatan yang tujuannya di luar pendidikan, misalkan untuk kampanye gitu ya, juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, bahwa sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Nah, sehingga di sini bahwa sekolah benar-benar berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, bahwa sekolah akan terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di sekolah pada peserta didik. Kemudian yang keempat, bahwa sekolah menjadi suri tauladan masyarakat yang ada di sekitar sekolah sesuai dengan misi pendidikan itu. Nah kemudian bahwa karena sekolah kita sebagai lingkungan pendidik dan pembelajar, maka sekolah itu tentunya akan memiliki visi. Nah termasuk di SMA Negeri 1 Muara Jawa ini memiliki visi yaitu mewujudkan manusia yang unggul dalam mutu, kemudian berprestasi dan mampu bersaing, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilandasi iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan. Nah, di mana di visi tersebut akan dijabarkan melalui misi sekolah. Nah, misi sekolah itu kita yang pertama yaitu bahwa SMA Negeri 1 Muara Jawa akan melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi. Kemudian misi yang kedua yaitu menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif pada seluruh warga sekolah. Nah di sini bahwa tentunya pendidikan di SMA Negeri 1 Muara Jawa untuk mencetak generasi-generasi yang unggul yang memiliki potensi yang bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, tentunya bahwa misi kita yang ketiga yaitu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut. Nah, di SMA Negeri 1 Muara Jawa mayoritas adalah beragama Muslim dan ada juga yang non Muslim. Nah, tentunya semuanya diwadahi di dalam pengajaran agama. Jadi tidak hanya yang Muslim, di non Muslim pun juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan terhadap ajaran agamanya masing-masing. Kemudian yang keempat, bahwa SMA Negeri 1 Muara Jawa visinya yang keempat yaitu meningkatkan sarana prasarana tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah di sini bahwa SMA Negeri 1 Muara Jawa
sarana prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai dan dikatakan hampir 80% lebih sudah memenuhi standar pendidikan. Nah, mulai dari ruang kelas, nah kita ini di SMA Negeri 1 Muarajawa, kalau kita kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, kita memiliki ruang kelas sebanyak 24, kemudian ada laboratorium komputer, laboratorium IPA, fisika, kimia, dan biologi, kemudian laboratorium bahasa, perpustakaan. Namanya adalah merupakan sarana prasarana SMA Negeri 1 Muarajawa yang tentunya keadaannya akan terus menerus ditingkatkan, dan adanya bantuan baik itu dari pemerintah maupun dari lingkungan perusahaan maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Muarajawa. Kemudian visi kita yang kelima yaitu menyiapkan peserta didik untuk siap berkompetisi di era global. Nah, di sini adalah tentunya SMA Negeri 1 Muarajawa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang siap berkompetisi. Nah, di mana anak-anak sekalian perlu kita ketahui bersama bahwa SMA itu adalah orientasinya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini tentunya banyak saingan daripada sekolah-sekolah yang lain. Maka pada kesempatan ini anak-anak sekalian mulai dari awal berada di SMA Negeri 1 Muarajawa untuk bisa belajar sungguh-sungguh. Nah, sehingga nantinya pada saat kalian sudah keluar dari SMA Negeri 1 Muarajawa sudah siap berkompetisi. Kemudian yang kelima yaitu menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder. Artinya bahwa apapun yang terjadi di SMA Negeri 1 Muarajawa di sini tentunya harus adanya kerjasama, adanya partisipasi tidak hanya oleh warga sekolah, tentunya oleh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian visi kita yang ke-7 yaitu menciptakan sekolah berbudaya lingkungan. Nah, di sini bahwa kita selaku sekolah yang sudah pada saat ini SMA Negeri 1 Muarajawa anak-anak sekolah sudah berkategori sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, itu bahwa karakter-karakter adiwiyata itulah yang diharapkan, dan nanti akan disampaikan di materi yang lainnya apa itu mengenai adiwiyata. Nah, tentunya nanti kalian semua anak-anak kami kelas 10 saya mengharapkan bisa mendukung kegiatan adiwiyata di SMA Negeri 1 Muarajawa. Nah, kemudian itulah visi daripada misi daripada SMA Negeri 1 Muarajawa. Nah, kemudian di sini ada di samping misi ada tujuan sekolah. Nah, tujuan sekolah kita yang pertama adalah meningkatkan mutu akademik dan non akademik. Nah, di sini bahwa mutu akademik bisa ditingkatkan melalui kegiatan belajar mengajar secara terjadwal, dengan pula untuk non akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, namun di masa pandemi ini untuk kegiatan ekstrakurikuler belum diperkenankan dulu. Nah, kemudian yang tujuan sekolah kita yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis intak dan berbudaya. Di sini bahwa kegiatan belajar mengajar selalu dilandasi oleh keagamaan kita, iman dan takwa kita. Kemudian yang ketiga misi kita yaitu meningkatkan jiwa kompetitif secara profesional. Jadi artinya bahwa kegiatan belajar mengajar dari SMA Negeri 1 Muarajawa kita sifatnya adalah bisa dikatakan berkompetisi di antara kalian semua, yang kompetisi yang sehat. Nah, sehingga dengan adanya kompetitif itu atau kompetisi itu kalian bisa meningkatkan potensi diri kalian masing-masing. Nah, sehingga nantinya setelah keluar dari SMA Negeri 1 Muarajawa diharapkan kalian menjadi orang-orang yang cukup cerdas, orang-orang cukup profesional, sesuai dengan talenta atau kemampuan yang kalian miliki, sesuai dengan misalkan kalian ada di sini ada jurusan IPA dan IPS. Nah, sehingga kalian bisa mengembangkan sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Jadi bahwa di sini kalian tidak di SMA Negeri 1 Muarajawa tidak ada pembedaan antara jurusan IPA dan IPS, semuanya adalah sama, semuanya adalah baik. Nah, kemudian tujuan yang keempat adalah
mampu memelihara kelestarian lingkungan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa SMA Negeri 1 Marajawa saat ini sudah sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, insya Allah tahun 2022 menjadi adiwiyata tingkat nasional. Dan sini adalah yang penting adalah tidak hanya adiwiyatanya, yang penting adalah jiwa-jiwa, karakter-karakter yang sifatnya memelihara kelestarian lingkungan. Nah, di sini bahwa kelestarian lingkungan sangat penting sekali, terutama bagi anak-anak sekalian. Jadi bahwa budaya melestarikan lingkungan itu tidak hanya terjadi di sekolah. Nah, saya mengharapkan karena ini adalah jiwa kalian nanti ke depannya, sepanjang hayat kalian di muka bumi ini, saya mengharapkan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dan itu bisa, mudah-mudahan bisa diperoleh dari pembelajarannya di SMA Negeri 1 Marajawa, menjadi karakter-karakter yang hemat energi, hemat terhadap penggunaan air, gitu ya, sehingga bahwa kelestarian lingkungan itu perlu kita jaga sepanjang hayat kita, baik itu berada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah kalian, maupun di lingkungan masyarakat. Dan kemudian di SMA Negeri 1 Marajawa juga memiliki moto, yaitu moto sekolah kita, santun dalam laku, unggul dalam mutu, berwawasan lingkungan. Nah, itulah daripada moto SMA Negeri 1 Marajawa yang jadi harapan kita semua. Nah, kemudian di sini ada komponen penting untuk mewujudkan daripada wawasan nyata Mandala. Nah, komponen apa saja yang paling penting diwujudkan dalam mewujudkan wawasan nyata Mandala? Nah, yang di sini ada 5 komponen. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, kemudian yang kedua adalah peran guru, yang ketiga adalah peran sivitas akademika, yang keempat adalah peran siswa-siswi atau murid, kemudian yang kelima adalah peran masyarakat sekitar atau stakeholder, gitu ya. Nah, di sini bahwa yang pertama peran kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini adalah perannya cukup sentral, di mana yang pertama bahwa kepala sekolah tentunya berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Dan ini adalah bagaimanapun kepala sekolah tentunya memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, peran kepala sekolah yaitu bahwa kepala sekolah berkepentingan untuk nanti dipotong ya Pak ya. Yang kedua bahwa siapapun yang berkepentingan di sekolah harus melalui kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di sekolah maupun apapun yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga, peran kepala sekolah yaitu semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Nah, termasuk kalian selaku siswa, prosedurnya mulai kalau misalnya ada sesuatu perlu ada izin, tidak langsung dari ke kepala sekolah, tetapi mungkin bisa melalui Bapak Ibu Guru, melalui wali kelas, dan mungkin kalau misalkan Bapak Ibu Guru atau wali kelas belum bisa mengambil keputusan, bisa menyampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian peran yang keempat adalah kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama warga sekolah dan komite sekolah. Nah, di sini bahwa setiap tahun tentunya kita memiliki program kerja yang kita jalankan di dalam 1 tahun. Kemudian ada program kerja menengah, itu dilaksanakan dalam waktu 4 tahun. Kemudian yang kelima yaitu menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, kemudian peserta didik, baik itu misalnya melalui OSIS, kemudian komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Nah, di sini bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah di sini tentunya melalui kegiatan yang diawali dengan musyawarah. Misalkan apakah itu mulai dari kejadian-kejadian yang ada di sekolah yang sifatnya perlu dimusyawarahkan, nah, termasuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, misalkan ada yang perlu disampaikan atau dibicarakan,
tentunya kita bisa musyawarah bersama-sama. Nah, seperti kejadian yang bukan kejadian ya, artinya seperti di depan sekolah kita ini jalannya tidak bagus, ada kubangan air. Nah, kemarin tentunya sekolah bekerja sama dengan tokoh masyarakat maupun pemerintah setempat untuk sama-sama memperbaiki jalan tersebut. Nah, sehingga saat ini alhamdulillah jalan tersebut sudah diperbaiki. Nah, tentunya di sini ada akses jalan utama kita untuk menuju ke SMA Negeri 1 Marjawa sudah cukup baik. Kalau sebelumnya misalkan hujan banjir, nah mudah-mudahan ini sudah bisa diperbaiki dan akhirnya kalau kalian ke SMA Negeri 1 Marjawa kalau pada saat hujan tidak melewati kubangan air lagi. Nah, itulah anak-anak sekalian untuk peran kepala sekolah. Nah, kemudian ini peran kepala sekolah yang ke-6 yaitu menertibkan 5 sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan ataupun tata tertib. Nah, di sini bahwa semua kegiatan baik itu oleh Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi tentunya bertumpu pada tata tertib maupun peraturan-peraturan baik itu yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan maupun oleh sekolah sendiri berupa tata tertib untuk siswa-siswi negeri SMA Negeri 1 Marajawa. Dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan. Kemudian peran yang kepala sekolah yang ke-8 yaitu mengadakan rapat koordinasi. Nah, di sini tentunya bahwa rapat koordinasi di sini sering kita laksanakan, baik itu yang sudah terjadwal maupun yang sifatnya insidentil, selalu mengadakan rapat koordinasi baik oleh intern antara Bapak Ibu guru kita maupun dengan orang tua kalian. Nah, biasanya kemarin pada saat awal-awal kegiatan untuk kalian pada saat masuk sini tentunya kita panggil orang tua untuk mengetahui sejauh mana kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Marajawa. Nah, tentunya harus ada dukungan dari orang tua siswa. Nah, dengan demikian maka dengan adanya kerjasama antara orang tua siswa dan pihak sekolah, tentunya kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan terutama masalah siswa-siswi atau masalah kalian itu bisa dikomunikasikan, nah, sehingga masalah tersebut bisa sesegera mungkin bisa diatasi. Nah, kemudian peran kepala sekolah yang terakhir yang ke-9 yaitu menyelenggarakan kegiatan yang menunjang kegiatan sekolah yaitu berupa kegiatan ekstrakurikuler. Nah, biasanya program ini disampaikan nanti oleh Pak Kesiswaan jenis ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Marajawa. Nah, contohnya saja ada pramuka, PNR, paski braka, kemudian kesenian maupun olahraga mulai dari bola basket, bola voli, tenis meja dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Marajawa. Nah, kemudian yang kedua adalah peran guru. Nah, di sini tentunya anak-anak sekalian, peran guru adalah yang sangat sentral. Guru adalah merupakan garda yang terdepan untuk kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, peran guru adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap maupun tingkah lakunya. Nah, ini adalah merupakan peran guru yang pertama. Yang kedua adalah menjadi tauladan di lingkungan masyarakat sekitar maupun masyarakat yang berada di mana tempat Bapak Ibu guru tinggal. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang keempat, peran guru adalah bisa digugu dan ditiru, kemudian dipercaya oleh diri sendiri dan oleh warga sekolah. Nah, itu adalah peran guru. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika, yaitu mulai dari tata usaha. Nah, tentunya tata usaha di sini adalah sangat penting sekali perannya, terutama untuk kalian kalau melakukan kegiatan yang sifatnya administrasi. Nah, tentunya melalui kegiatan tata usaha yang dimiliki di SMA Negeri 1 Marajawa. Administrasi baik pada saat kalian berada di lingkungan sekolah maupun misalkan administrasi nanti pada saat kalian
meninggalkan lingkungan sekolah. Misalkan kalian sudah menjadi alumni, nah tentunya tidak lepas dari SMA Negeri 1 Merajawa, terutama misalkan kalian mau legalisir, nah tentunya akan berurusan dengan tata usaha. Kemudian peran Silti Akademika yang kedua yaitu perangkat sekolah. Nah, perangkat sekolah di sini juga cukup penting sekali, mulai dari sapam, kemudian tukang kebun, kemudian ada waker, kemudian ada yang membersihkan terutama di lingkungan sekolah. Jadi ada tukang kebun itu yang untuk tanaman, kemudian ada yang khusus untuk di ruang-ruangan, itu juga ada petugas khusus yaitu untuk kebersihan yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan di sini adalah semuanya adalah sangat berperan sekali, mulai dari sapam tentunya akan menjaga keamanan lingkungan sekolah kita ini, kemudian tukang kebun yaitu untuk kebersihan yang berada di luar, kemudian tukang kebersihan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu adalah tentunya memiliki kewajiban dan hak dan kewajiban sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Nah, kemudian peran Silti Akademika yang ketiga yaitu semua warga sekolah harus menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolahnya. Di sini tentunya ada rasa persatuan dan kesatuan seluruh warga SMA Negeri 1 Merajawa. Kalian selaku dari siswa-siswi baru, nah, tentunya nanti kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan kakak-kakak kelas kalian, terutama nanti pada saat kita sudah melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka. Nah, kita bisa bersosialisasi dengan kakak kelas kalian. Nah, kemudian yang keempat adalah peranan murid atau siswa. Yang pertama, tugas kalian yaitu tentunya mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Nah, di sini saya sangat mengharapkan sekali, terutama anak sekalian, karena tentunya setiap sekolah memiliki tata tertib atau tata krama. Nah, di sini tentunya kalian wajib untuk mentaati tata tertib yang berlaku. Nah, nanti akan disampaikan oleh ada pakar siswaan apa sih yang dimaksud dengan tata tertib atau tata krama, nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mematuhi tata tertib tersebut, gitu ya. Kemudian peran yang kedua yaitu bahwa semua siswa harus hormat dan sopan kepada guru dan semua warga sekolah yang lainnya. Nah, di sini adalah sangat penting sekali anak-anak sekalian. Tentunya kalian selaku siswa harus memiliki rasa hormat kepada terutama bapak ibu guru kita. Jadi artinya kalau misalnya ketemu bapak ibu guru kalian yang lebih muda, mudah-mudahan yang menyapa lebih dulu, gitu ya, baik itu berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hormat dan sopan kepada teman. Jadi di sini bahwa karena kita bersama-sama di SMA Negeri 1 Merajawa, tentunya kita harus hormat dan sopan baik itu pada kakak kelas kita, kakak kelas kalian, maupun mungkin kalau kalian sekalian sudah naik ke kelas berikutnya kepada adik-adik kelas kalian. Nah, kemudian peran murid yang keempat itu kalian harus belajar yang tekun, ya, belajar tekun, disiplin, ya, mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh bapak ibu guru, baik itu misalkan tugas kelompok maupun apalagi tugas masing-masing. Nah, di sini adalah merupakan peran yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai nanti kalian diberi tugas oleh bapak ibu guru, kemudian menyelesaikannya misalkan lambat-lambat, atau kalau sudah mau dikumpul baru menyelesaikan, dan bahkan tidak mengumpulkan, misalnya seperti itu. Nah, sekalian ini adalah merupakan tugas kalian yang cukup penting sekali, yang perlu kalian ketahui. Nah, bahwa di sekolah kita ini bukan berarti tidak ada yang nggak naik kelas, tentunya ada itu anak sekalian, ya. Nah, tentunya jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalian di sini
di awal-awal ini, nah tentunya kalian harus bisa menjaga diri, bisa menempatkan diri gitu ya. Nah, sehingga apapun yang terjadi di SMA Negeri 1 Jawa, kalian harus punya tekad untuk bisa belajar, untuk bisa mengembangkan potensi diri kalian, sehingga kalian nanti keluar tepat 3 tahun gitu ya di SMA Negeri 1 Jawa, dengan tentunya kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu adalah harapan kita semua. Kemudian yang ke-6 yaitu menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Nah, di sini tentunya kita wajib untuk menjaga nama baik alma mater kita dimanapun kalian berada, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, baik itu di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Nah, kemudian yang ke-8 anak sekalian, peran kalian tentunya yang ke-8 yaitu menjauhi narkoba. Dan ini adalah merupakan harapan kita semua, jangan sampai kalian terjerumus mencoba atau apalagi menggunakan itu ya narkoba. Dan sini adalah sangat riskan sekali gitu anak-anak sekalian ya, karena dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini tentunya komunikasi juga cukup mudah. Nah, untuk itu maka harus kita bisa menjaga diri kalian. Nah, terutama narkoba ini yang tidak hanya di kota ya, sampai ke pelosok-pelosok pun saat ini sudah ada yang tertangkap, misalkan pengguna maupun pengedar gitu ya. Jangan sampai karena narkobanya cukup berat gitu ya, kalau misalkan kalian sudah terjemus untuk sulit misalkan keluar dari hal tersebut gitu ya. Kemudian yang ke-9 yaitu peran kalian yaitu menjaga dan memelihara fasilitas belajar yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini bahwa kalian tahu bersama bahwa di sekolah banyak fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, mulai dari kalau kalian di dalam kelas itu ada meja, kursi, ada papan tulis, kemudian ada jendela, ada pintu, dan lain sebagainya, baik itu di luar misalnya tempat cuci tangan sudah disediakan oleh sekolah. Dan kewajiban kalian itu adalah menjaga fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jangan sampai nanti kalian misalkan merusak ya, paling cukup parah misalkan ya, atau mencoret-coret misalkan, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena bahwa keindahan kemudian kenyamanan di sekolah itu juga peran serta kalian adalah sangat sentral atau sangat penting. Nah, sehingga perlu kalian menjaga dan memelihara fasilitas yang dimiliki sekolah. Nah, itu ya, misalkan kalian jangan menggunakan meja kursi misalkan dikeluarkan kemudian nanti tidak dikembalikan, duduk yang baik, kadang-kadang duduk yang dijungkit-jungkitkan itu ya, itu anak-anak biasanya akan merusak kursi. Nah, karena bahwa kursi kita ini tentunya akan dipakai oleh adik kelas kalian nanti kalau kalian sudah meninggalkan SMA Negeri 1 Jawa, jangan sampai usianya tidak sampai 3 tahun misalkan ya. Kenapa? Karena kita penggunaannya yang tidak tepat gitu ya. Nah, termasuk menjaga, memelihara tanaman atau bunga-bunga yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Jawa ini, sehingga SMA Negeri 1 Jawa masih dalam keadaan rindang, dalam keadaan indah. Nah, itulah yang nantinya kita akan menjadi kerasan yang belajar pada saat belajar di SMA Negeri 1 Jawa. Nah, itu adalah peran daripada murid, siswa atau siswa-siswi. Kemudian yang ke-10 adalah menjaga keamanan sekolah. Ini juga sangat penting sekali. Jadi bahwa keamanan sekolah ini tidak hanya tergantung daripada Pak Sapam kita, tetapi kita juga sebagai selaku siswa juga harus tetap menjaga keamanan sekolah kita ya. Kemudian kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang sifatnya mengganggu keamanan pada saat kegiatan belajar mengajar, kalian bisa menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Ibu guru atau wali kelas ya. Yang paling terakhir ada misalnya pada saya selaku kepala sekolah. Nah, di sini tentunya bahwa partisipasi kalian sangat diharapkan. Kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya perlu disampaikan, kalau misalkan kalian takut, mungkin saya yakin bahwa sekolah akan merahasiakan nama kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kejadian apalagi
misalkan sampai ada narkoba yang masuk ke lingkungan sekolah gitu ya, itu perlu diantisipasi dari awal, jangan sampai nanti sudah sampai di dalam gitu ya, baru sudah kejadian baru ketahuan, padahal di awal-awal kalian sudah tahu ya. Nah untuk itu jangan takut, nanti kita tetap merahasiakan nama kalian. Nah tentunya sekolah akan menindaklanjuti apa yang disampaikan atau yang dilaporkan, terutama untuk menjaga keamanan di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang terakhir, peran kalian adalah memelihara lingkungan sekolah. Ini sangat penting sekali, sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa SMA Negeri 1 Marajawa sebagai sekolah adiwiyata, tentunya kalian harus memiliki karakter adiwiyata yang sangat diharapkan, terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah kita. Nah itulah anak-anak sekalian, peran kalian atau peran murid kalian yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Marajawa. Nah kemudian yang berikutnya adalah peranan masyarakat. Nah tentunya bahwa kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan yang lainnya yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Marajawa juga ditentukan juga peranan masyarakat. Nah ini sangat penting sekali, terutama masyarakat yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Marajawa. Nah tentunya peranan masyarakat di sini yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan kegiatan belajar mengajar. Kemudian peran yang kedua yaitu masyarakat bisa memberikan saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar gitu ya, untuk kemajuan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Marajawa. Nah di sini bahwa tentunya kita terbuka untuk menerima saran maupun kritik yang baik itu datang dari masyarakat, tokoh pendidik maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya gitu ya. Nah kemudian peran masyarakat yang ketiga yaitu ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Jadi karena sekolah ini adalah milik kita bersama, tidak hanya yang ada di lingkungan sekitar sekolah, tapi semua masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Marajawa maupun Samboja, malah kita ikut sama-sama menjaga sekolah kita ini sebagai tempat lingkungan pendidikan kita. Kemudian peran yang keempat yaitu tentunya kita akan mengadakan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak masyarakat melalui komite sekolah. Nah itu tentunya peranan komite sekolah maupun masyarakat setempat sangat kita harapkan. Nah itulah peranan daripada masyarakat di SMA Negeri 1 Marajawa anak sekalian. Nah tentunya di sini bahwa mekanisme pelaksanaan adiwiyata di SMA Negeri 1 Marajawa ini adalah ada tahap preventif. Nah tahap preventif ini adalah kita yang pertama melihara sekolah melalui kegiatan 7K. Nah 7K itu adalah mulai dari keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, ketertiban. Itu merupakan 7K yang tentunya kita laksanakan melalui kegiatan yang termasuk kegiatan mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Nah, seperti razia maksudnya di sini ya, ini adalah preventif, artinya pencegahan dari awal. Nah, misalkan tentunya Bapak Ibu guru tanpa pemberitahuan ke siswanya, kita melaksanakan razia, gitu ya, razia ke kelas-kelas. Nah, di sini adalah merupakan kegiatan preventif. Kemudian termasuk kegiatan menghilangkan bentuk perpeloncoan ya saat MPLS. Nah saat ini sudah tidak ada lagi seperti dulu MPLS, misalkan ada kalian disuruh-suruh apa gitu ya, saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak baik atau tidak mendidik. Kemudian kegiatan preventif berikutnya tentunya Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Marajawa ini, apabila ada jam kosong di SMA Negeri 1 Marajawa sudah ada guru piket, sehingga Bapak Ibu guru piket yang
membantu untuk kegiatan belajar mengajar yang berada di kelas yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Kemudian kegiatan preventif berikutnya yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat menuju ke sekolah. Nah, di sini tentunya bahwa kalian selaku siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Jawa tentunya selalu mematuhi berlalu lintas yang pada saat kalian menuju ke SMA Negeri 1 Muara Jawa. Nah, biasanya kita kerjasama dengan pihak Polsek Kecamatan Muara Jawa, terutama bagaimana tata keramanya kalian pada saat menggunakan kendaraan bermotor. Walaupun kita maklumi bersama-sama sebenarnya kalian itu sebelum boleh menggunakan sepeda motor, karena untuk syarat menggunakan sepeda motor yaitu memiliki SIM gitu ya. Karena kadang-kadang kalian di antara kalian terutama kelas 10 ini belum memiliki KTP atau belum berusia 17 tahun. Namun karena artinya oleh pihak Polsek dimaklumi saja. Kenapa? Karena di Muara Jawa ini belum ada transportasi umum, sehingga kalau menuju ke sekolah biasanya sebagian besar gitu ya, tentunya kalian menggunakan sepeda motor. Nah, untuk itu saya mengharapkan anak-anak kami kelas 10 ini melalui kegiatan ini pada saat kalian berangkat ke sekolah, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm gitu ya. Itu adalah yang paling utama. Walaupun memang kalian belum memiliki SIM gitu ya, tapi biasanya yang penting kalian sudah tertib lalu lintas. Saya yakin Bapak Polisi memahami ya, terutama karena di wilayah lingkungan Kecamatan Muara Jawa ini belum ada transportasi umum gitu ya. Walaupun ada, cuma transportasinya karena jarak jauh seperti ke Balikpapan ataupun ke Samarinda gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya untuk Adiwiyata adalah tahap Wiwasan Wiyata Mandala, yaitu tahap represif. Tentunya kalau ada kejadian-kejadian tertentu ya, yang dimaksud represif di sini adalah misalkan karena kita jumlah siswa-siswi kita banyak, nah biasanya masih ada perselisihan. Nanti mudah-mudahan tidak terjadi itu ya. Nah, tentunya pihak sekolah akan mendamaikan pada pihak yang berselisih itu ya. Jadi, jangan sampai nanti berkembang perselisihan itu menjadi perkembangan yang tidak baik. Nah, tentunya kita di awal-awal sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang misalnya, pertama jangan sampai nanti timbul isu yang sifatnya negatif, yang provokatif, yang berada di lingkungan sekolah kita ini. Nah, tentunya kita kalau misalnya terjadi itu, kalau misalkan sekolah tidak bisa mengatasi, sekolah bisa berkoordinasi atau kita berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, itu misalkan Polsek maupun Koramil gitu ya. Jadi itu. Nah, itu adalah contoh pihak preventif untuk Wiyata Mandala ini. Misalkan lagi mengadakan bimbingan dan penyuluhan, nah, ini juga sangat penting sekali, terutama bagi anak sekalian yang baik itu yang bermasalah maupun berprestasi, tentunya bisa berkomunikasi dengan BK. Nah, di sini anak sekalian bahwa BK ini tentunya perannya sangat penting sekali, karena tentunya kalian setiap anak memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, tentunya kalian bisa berkonsultasi, tidak hanya yang kalian mengalami masalah ya, kalian yang tidak mengalami masalah pun bisa berkomunikasi dengan pihak BP, baik itu misalkan nanti pada saat kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pada saat kalian sudah di kelas 12, nah kalian bisa berkomunikasi dengan pihak BP, kira-kira jurusan apa yang ingin saya ambil gitu ya, saya harus melanjutkan kemana gitu ya. Nah, itu adalah termasuk tahap represif gitu ya, kegiatan Wiyata Mandala. Nah, itulah mengenai wawasan Wiyata Mandala yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat
Kemudian kalau ada kurang dan lebihnya itulah dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga dengan mengikuti kegiatan MPLS ini maka kalian bisa menjadikan bekal kalian bisa beradaptasi di SMA Negeri 1 Muara Jawa, mengetahui budaya yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa, sehingga insya Allah kalian bisa berhasil untuk mengarungi kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun ke depan bersama-sama Bapak Ibu guru beserta stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dan terakhir, SMA Negeri 1 Muara Jawa maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.